Jadi ada satu orang datang, ketika itu diantar oleh dua orang yang menggunakan motor. Lalu ketika itu berjubah hitam dan jalannya pun tidak dengan langkah, melainkan seperti memakai sepatu roda. Sampailah di sini dan itu pun semua menyaksikan di mana orang itu mulailah berubah menjadi babi. Warga Bedahan Sawangan Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penangkapan seekor babi yang diduga jelmaan seorang manusia. Kabar babi ngepet yang ditangkap oleh 7 orang di tengah malam ini mengaku diperintahkan seorang warga yang dianggap ahli agama. Sempat viral di media sosial, heboh babi yang diduga dengan babi ngepet di sekitar Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ini menjadi perbincangan warga, baik dari warga Depok sendiri ataupun juga dari luar Depok. Di tempat saya berdiri saat ini merupakan tempat kejadian perkara pada saat itu babi ditangkap oleh warga sekitar dan juga dibuatkan kandang begitu. Nah, sebenarnya bagaimana kejadiannya? Ikuti penelusuran saya. Kami mencoba mendatangi salah seorang warga yang pada saat kejadian mengetahui peristiwa bermula. Rumah warga tidak jauh dari tempat penemuan babi yang sempat viral. Dapatlah saya kabar dari anak saya gitu kan, ditelepon, Pak, ini bahwa ini ada babi ngepet gitu kan. Babi ngepet ketangkap. Kejadiannya kapan, Pak? Kejadiannya udah hampir 2 minggu yang lalu. Malam hari gitu ya, Pak? Ya, malam hari jam 12 lewat. Setelah dapat kabar dari anak, terus gimana, Pak? Saya dapat kabar dari anak saya, langsung saya lihat ke TKP kan. Setelah saya lihat ke TKP, ternyata benar. Ada kurang lebih ada beberapa orang yang nangkap itu dengan tidak memakai pakaian atau bugil gitu kan. Setelah itu saya lihat babi ngepetnya ada di kandang gitu. Dan posisi kondisi itu ya gelap, suasana gelap gitu. Setelah itu ya udah. Setelah itu saya udah pulang, saya menjaga rumah saya gitu. Kami pun mencoba menanyakan dari ketua rukun warga setempat. Kepada kami, dirinya mengaku peristiwa berawal atas keresahan sejumlah warga yang kehilangan uang dari dalam rumah. Sebenarnya kalau dari Pak Adam sendiri sampai membuat skenario seperti ini, apa yang terjadi dengan warga sebenarnya awal mulanya, Pak? Ya, yang saya tahu, awal cerita saya tahu itu dapat laporan bahwasannya ada korban yang merasa kehilangan uang, ceritalah si korban ini dengan Pak Adam. Dan sampai terjadilah seperti proses ada babi ini, gitu. Jadi pada dasarnya beliau cerita, Pak Adi ini cerita, katanya merasa kehilangan uang. Ya, ke Pak Adam gitu. Cerita ke Pak Adam, bahwasanya kehilangan uang. Ternyata di balik itu Pak Adam punya rencana tersendiri, gitu. Sehingga meresahkan lah. Mungkin yang Mbak ini udah lihat viral, mengguncang Indonesia ini. Iya itu. Jadi semuanya kita nggak ada yang tahu. Penelusuran lantas kami lanjutkan ke kantor polisi. Tempat tersangka ditahan. Kepada kami, tersangka mengaku telah merekayasa keberadaan babi ngepet di Kampung Bedahan. Dirinya mengaku tidak memiliki kekuatan spiritual dan membeli seekor babi secara daring. Rekayasa ini diakui hanya untuk mengelabui warga sekitar. Ya, pertama awalnya ada beberapa warga meminta solusi kepada saya gitu. Nah, kebetulan saya di sana kan ditokohkan sebagai guru ngaji gitu. Dan ketika minta disolusikan, jujur saya memang tidak mampu dan tidak bisa dengan hal demikian gitu. Solusi bagaimana cara bisa menangkap babi ngepet tersebut gitu. Ya, karena banyak kehilangan uang warga sekitar gitu. Dari yang 1 juta, 2 juta, 100 dan seterusnya gitu. Bahkan sampai beberapa orang pun datang lagi ke rumah. Lalu akhirnya kita membuat ronda, Bu, gitu. Kita membuat ronda 1 bulan penuh. Nah, itu kita ronda semuanya,
warga-warga yang pada sekitar kita gitu. Nah, tidak lama kemudian karena saya kelelahan gitu Bu ya, banyak sering tidak tidur dalam 1 bulan lebih gitu. Akhirnya saya mau menyelesaikan dengan cara di mana iman saya lagi lemah-lemahnya, punya pikiran jahat seperti itu, punya pikiran jelek seperti itu gitu. Saya pikir beli saja babi gitu kan, tangkap lalu selesai sudah gitu. Pikiran saya seperti itu sudah selesai, tetapi nggak taunya kejadian malah seperti ini gitu. Tidak ada Bu, saya sendiri. Saya sendiri. Di mana dapat babinya Pak? Saya beli di online Bu. Sudah saya lepas. Lalu saya perintahkan warga sekitar itu yang tetangga-tetangga saya untuk masing-masing di rumahnya masing-masing sambil ngintip di jendela gitu. Saya ngambil pas babinya itu, melepas babinya ya. Jadi saya lepas babinya sambil jalan karena semua lampu dimatiin. Nah akhirnya ada satu yang WA saya, seorang warga WA, udah ada yang nongol nih orang katanya, jubah hitam, padahal itu bukan orang, bukan jubah hitam, tapi saya yang pakai sweater mau naruh babi tersebut gitu. Mau naruh, tapi karena posisi taruhnya itu terlalu jauh, saya pikir takut kabur dan tidak tertangkap. Akhirnya saya balik lagi. Saya lepas tidak jauh dari rumah saya akhirnya. Nah ketika itu baru saya ambil HP, saya telepon, udah Pak kepung tuh kayaknya babinya udah ada gitu kan. Akhirnya ngepung semua dan saya sarankan, memang kalau orang dulu bilang kalau mau ngambil babi itu harus telanjang gitu ya. Jadi saya harus sarankan telanjang gitu. Jadi 4 orang itu telanjang, yang menangkap babi itu 4 orang, yang di belakangnya itu sekitar 5 dan atau lebih gitu ya, warga yang lainnya gitu. Tidak tahu sama sekali. Yang bahkan yang saya suruh ambil babi pun tidak tahu kalau itu babi dalam karung itu. Oh, terus dia taunya apa dong Pak? Buah taunya, karena saya ngomongnya buah. Oh, buah. Iya. Dan istri saya pun tidak tahu. Saya rencana sendiri itu maksudnya hanya untuk mengeluarkan solusi agar tidak ada lagi laporan-laporan seperti itu, babi udah ketangkap selesai gitu. Tetapi ternyata tidak, malah menjadi seperti ini gitu. Bentar. Kenapa warga melaporkan uang yang hilang ini ke Bapak? Ya. Yang pertama saya di sana ditokohkan sebagai guru ngaji ya Bu ya. Ditokohkan sebagai guru ngaji, memang saya dakwah, ceramah-ceramah gitu. Dan juga kalau ada seperti orang-orang desa, orang kita ada yang sakit, panas atau kesurupan, selalu saya yang dipanggil gitu untuk doain gitu maksudnya. Jadi kepercayaan itulah yang mereka timbul untuk menjadikan saya bisa supaya itu. Padahal jujur saya sama sekali tidak bisa dan tidak mampu dan belum pernah merasakan hal demikian gitu tentang hal ini. Skenario bohong ini dibenarkan pihak kepolisian. Saat diminta keterangan, tersangka mengakui telah menyusun cerita untuk melakukan penangkapan babi ngepet. Pada hari Selasa tanggal 27 April, itu masyarakat Bendahan itu dihebohkan dengan cerita babi ngepet. Bahwa ditangkap babi ngepet yang sebelumnya ada beberapa kejadian yang menyatakan bahwa ada uang masyarakat itu hilang. Nah, terkait dengan itu karena terlalu viral, heboh, ada masa berkumpul untuk nonton, nah, kita ambil tindakan. Kapolsek kami perintahkan, coba dicek betul. Ternyata semua itu rekayasa bohong. Ya, pembohongan ini kalau kita biarkan kan kasihan masyarakat. Jadi dari pelaku ini ada 8 orang lah, mereka satu tim itu masing-masing sudah punya peran. Sebenarnya mereka siapa sih Pak dari 8 orang ini Pak? Jadi yang kita nyatakan tersangka itu adalah satu, yang atas nama AI tadi ya, yang pekerjaannya adalah pembuat sangkar burung, tetapi yang bersangkutan bisa ngaji. Kemudian masyarakat di sekitar dia itu dia ajarin ngaji. Jadi pada prinsipnya motivasi yang bersangkutan itu hanya untuk supaya diakui dan terkenal saja di kampung itu. Itu aja. Hanya untuk reputasi saja. Kalau motif ekonominya belum ada, belum terbukti seperti itu. Tapi kalau sebenarnya ada nggak sih Pak? Itu kan katanya ada skenario gitu yang dibuat, itu sebenarnya seperti apa Pak? Ya, jadi mereka ide itu
mulai dilakukan mereka tuh pada saat mereka melakukan ronda malam. Mereka melakukan ronda malam, dia buatlah suatu cerita bahwa babi ngepet ada di kampung itu. Jadi mereka mengarang cerita, masing-masing peran dari mereka yang 8 orang ini ada. Ada yang pertama menceritakan bahwa ada masyarakat kehilangan uang, kemudian ada yang menceritakan bahwa melihat babi ngepet, ada yang menceritakan yang menangkap babi ngepet. Sehingga cerita itu bersambung, ngalir, masyarakat percaya. Itu aja. Dalam kacamata sosiologi, ada ketidakmampuan masyarakat untuk berpikir secara kritis dan pada akhirnya terjerumus dalam kesesatan informasi. Hal ini bisa jadi karena persepsi publik yang menganggap benar sesuatu yang tidak rasional. Pak, ini terkait dengan kemarin Pak, ada fenomena yang cukup viral di media sosial begitu soal fenomena babi ngepet yang ada di Depok gitu ya Pak. Sebenarnya kalau dari pandangan sosiologi sendiri menilai fenomena ini, kenapa sih Pak fenomena ini selalu terjadi di masyarakat dan bagaimana pandangan dari sosiolog sendiri? Ya, jadi kalau saya melihatnya bahwa dalam kehidupan masyarakat itu kan ada macam-macam sumber informasi, ada macam-macam sumber yang dijadikan orang itu sebagai satu dalam tanda kutip pengetahuan. Sebenarnya pengetahuan itu dalam definisi itu lebih ketat ya, tapi inilah yang dipersepsikan oleh publik sebagai sesuatu yang dia anggap benar. Konteks komunitas kita itu banyak sekali informasi-informasi dalam tanda kutip pemahaman-pemahaman yang dianggap sebagai pengetahuan masyarakat yang tidak teruji dan itu dianggap kebenaran. Nah, masyarakat kita menjadi tidak kritis. Nah, ini sebetulnya adalah gambaran bahwa critical thinking di Indonesia ini belum bekerja secara baik. Dan yang muncul adalah tadi pemahaman-pemahaman yang tersebar ya di dalam masyarakat yang entah siapa sumbernya dan tidak ada upaya untuk memverifikasi. Nah, jadi kebayangkan tradisi ilmiah yang mengandalkan bukti-bukti empiris tidak terbangun, tradisi yang mengedepankan rasionalitas juga tidak kuat. Iya. Nah, itulah kerentanan terjadi. Gitu. Makanya fenomena babi ngepet ini kalau mau dibawa ke analisis yang lebih besar adalah ini cerminan lemahnya sistem pendidikan kita yang belum mampu membangun critical thinking di level masyarakat bawah gitu. Dan bahkan masyarakat di tingkat elit sekalipun ya pendidikan sarjana itu juga jangan-jangan masih banyak lapisan yang belum berhasil untuk melengkapi dirinya dengan critical thinking tadi. Nekat membuat cerita bohong, membuat Adam yang dikenal sebagai ustadz di wilayah ini terancam hukuman 10 tahun penjara. Kini Adam sudah ditahan di Polsek Sawangan Depok, Jawa Barat. Ini tentunya menjadi viral di sosial media dan beberapa hari terus menjadi perbincangan warga baik dari Depok sendiri maupun juga dari luar Depok. Tentu ini juga menjadi sorotan bahwa warga Indonesia atau masyarakat Indonesia harus lebih berpikir kritis agar tidak cepat termakan hoax. Abel Insani, Alfa Farid, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.